berikan saya 300 triliun dan saya siap di penjara 6,5 tahun dan denda 1 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya. Kali ini saya akan bercerita sedikit ya mengenai berita yang viral pada akhir-akhir ini mengenai Harvey Moise. Apa yang ada di pikiran teman-teman ketika teman-teman mendengar nama Harvey Moise? Suami dari artis Sandra Dewi ini terjerat kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun. Dan yang membuat viralnya berita ini adalah bukan karena korupsi yang beliau lakukan, tapi yang bikin warga Indonesia geram adalah vonis yang diberikan oleh Hakim Pak Eko ini, teman, di mana dengan korupsi 271 triliun seorang Harvey Moise ini hanya dihukum 6,5 tahun dan didenda 1 miliar. Dan bahkan dari sekian banyak cuitan, dari sekian banyak postingan di video TikTok maupun Instagram, ya, banyak yang bercuit atau membuat stitch videonya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Berikan saya 300 triliun dan saya siap di penjara 6,5 tahun dan denda 1 miliar. 300 triliun itu banyak, teman-teman, ya. Mungkin bagi sebagian kecil atau sebagian besar masyarakat Indonesia pasti akan mau, ya. Siapa yang tidak mau dikasih uang 300 triliun? Jangan 300, teman-teman. Anda dikasih uang 100 triliun, kemudian Anda di penjara dan didenda 1 miliar, pasti teman-teman juga akan mau seperti itu. Bahkan kasus ini, teman-teman, ya, banyak sekali para artis, ya. Seorang Deddy Corbuzier pun juga mengomentari ya kejadian ini di dalam sebuah videonya seperti itu. Gue punya pertanyaan ya. Seandainya lu merugikan uang negara ratusan triliun, lu dapat uang 5 triliun, oke? Dengan resiko di penjara 6,5 tahun. Mau nggak lu ambil? Begitupun juga seorang Mahfud MD, beliau juga berkomentar mengenai hukuman yang diberikan oleh hakim ini terhadap kasus korupsi yang merugikan negara hingga 271 triliun lebih ini, kan. Dan tidak sedikit dari netizen ya, warga Indonesia yang mengaitkan hukum di Indonesia dengan hukum di luar negeri, terutama di Cina, teman-teman. Dan kita tahu ya bahwa korupsi 271 triliun ini menjadi salah satu korupsi terbesar ya yang pernah terjadi di negara kita Indonesia ini, teman-teman. Memang aneh ya, hukum di negara kita ini bagaimana tidak aneh. Anda coba ingat-ingat mengenai seorang nenek ya di Jawa Timur yang mencuri kayu bakar, kemudian divonis bersalah oleh hakim dan dihukum 5 tahun lebih. Ada juga maling spion yang dihukum 7 tahun. Dan saya yakin masih banyak kasus-kasus lain yang kasusnya biasa tapi hukumannya luar biasa. Karena mungkin di derajat besar ini atau hukuman tumpul bagi orang yang mempunyai uang. Dan itu bukan menjadi rahasia umum lagi ya, bahwa orang yang berkuasa, orang yang punya jabatan, atau orang yang mempunyai uang pasti mempunyai backingan, dan itu terjadi di sekeliling kita. Bahkan teman-teman, dari kasusnya Harvey Moise ini ya, sampai ada beberapa mahasiswa yang sampai turun jalan untuk memprotes hakim yang telah menjatuhi hukuman kepada tersangka ini. Kita tahu kalau sudah mahasiswa turun ke jalan dan memprotes keputusan hakim, kita tahu bahwa ada yang salah dengan negeri kita, dengan pemerintah di negeri kita. Itu adalah fakta sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung. Jadi saya heran, teman-teman, alasan apa yang membuat seorang hakim ini bisa
menjatuhi hukuman yang begitu ringan kepada seorang Harvey Weinstein. Kita tahu kasusnya merugikan negara, memakan uang negara. Kita tahu uang negara itu adalah hasil dari rakyat, hasil dari pajak yang kita bayarkan tiap bulan, tiap tahun, juga dari penghasilan kita disumbangkan kepada negara demi kemajuan negara, demi sebuah pembangunan, tapi malah diambil sebegitu banyaknya. Dan keputusan yang sangat fenomenal ini sangat tidak pantas ya, sangat tidak pantas terdengar di telinga masyarakat. Saya berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga Kabinet Merah Putih 2024 supaya bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada seluruh warga Indonesia sesuai dengan bunyi Pancasila sila nomor 5. Jadi setiap kita masuk sekolah, setiap kita diajari Pancasila, itu bukan hanya sebuah pelajaran yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi juga ada makna, tapi juga ada bukti nyata bahwa masyarakat Indonesia bisa merasakan keadilan yang seadil-adilnya.